Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Hari ini kita mau bahas apa nih deh? Ya, jadi buat episode 10 ini kita bakal bahas tentang prestasi akademik. Menarik banget kan? Iya sih. Ya dong. Ya udah. Buat mengawali pembahasan ini, aku pengen tahu nih, Yan. Menurut kamu prestasi akademik itu apa? Kalau menurut aku prestasi akademik itu kayak ranking di kelas, terus menang-menang lomba gitu. Iya ya. Kalau kamu deh, mungkin kamu bisa mendefinisikan apa sih itu prestasi akademik? Menurutku nih ya, prestasi akademik itu skala pencapaian, bisa juga kayak ya keberhasilan gitulah di bidang akademik. Nah, akademik itu kan kayak di pelajaran gitu kan, entah itu di kelas atau pas ya di kelas pas sekolah atau di kampus juga gitu, ranking terus dapat nilai bagus di bidang akademik itu kan juga termasuk prestasi gitu kan. Nah, pokoknya akademik itu yang berbau pelajaran mata pelajaran atau mata kuliah gitulah. Tapi kalau yang kayak olahraga itu bukan akademik kan ya? Bukan, Itu itu non. ya, tapi sekarang kita fokus ke pembahasan prestasi akademiknya. Itu. Oh ya, Yan. Menurut kamu nih, ini kan kita sebagai remaja ya. Nah, nama kita juga kan remaja idaman. Menurut kamu, para remaja itu perlu nggak sih punya prestasi di bidang akademik? Menurutku itu tergantung orangnya sih. Kalau kayak orangnya emang sangat-sangat memperhatikan pendidikan, menurutku sangat penting. Tapi kalau orangnya kayak punya kelebihan lain di luar pendidikan, emang nggak apa-apa sih nggak punya prestasi akademis. Yang penting kita itu sudah berusaha memberikan yang terbaik pada akademis kita. Benar-benar. Kalau menurutku deh. Ya, punya prestasi akademik itu perlu, tapi nggak harus. Kenapa? Karena itu tadi, setiap orang itu punya kurang lebihnya masing-masing. Ada banyak orang yang nggak nggak jago gitu di bidang akademik, tapi justru jagonya di bidang non akademik. Kayak misalnya di pelajaran kayak matematika, kimia, fisika dan lain sebagainya itu nggak jago, tapi di bidang kayak olahraga, entah itu futsal, basket, volley dan lain sebagainya itu jago. Nah itu kan juga nggak bisa dipaksa gitu loh. Kayak oh si A ini harus jago di akademik, harus jago matematika, nilainya harus bagus, harus ikut olimpiade, menang olimpiade kan ya nggak bisa loh. Balik lagi, kalau itu kekurangannya dia ya udah nggak usah dipaksa gitu. Yang penting seseorang itu kalau pas di sekolah di kelas gitu udah berusaha ia mengikuti pelajaran dengan baik, ngerjain tugas-tugas dan lain sebagainya, masalah dapat nilai bagus, ranking 1 atau juara olimpiade itu kan ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Itu sih. Karena di luar kendali kan. Kalau masalah nilai. Soalnya bukan yang ngasih nilai, guru kan yang ngasih. Iya, ya. Terus kalau kamu deh, kamu anaknya termasuk yang memiliki prestasi akademik atau enggak? Waduh. Kalau sekarang sih enggak ya. Gak ikut apa-apa, nggak pernah ikut lomba apa-apa. Ikut kemarin ya Kalau sama dulu kamu. pas masih sekolah ada? Iya, kalau di kuliah ini nggak ikut lomba apa-apa sih. Paling yang kemarin sama kamu itu pun juga kita kalah tapi nggak apa-apa. Tapi itu juga bukan akademik kan. Kalau di sekolah dulu itu SD, SMP, SMA itu ya pernah gitulah ikut lomba-lomba di bidang akademik. Kayak apa ya yang pernah? IPA dulu pernah, terus matematika pernah, kimia pernah. Ya gitu sih. Tapi kalau pas SMA itu nggak menang sih kan. Kalau pas SD, SMP tuh ya masih ada gitulah yang menang. Kalau kamu Yan gimana? Kalau aku anaknya bukan anak akademis ya. Oh, berarti kamu ya kamu. Dari SD itu kayak nggak pernah belajar sama sekali malah deh. Kayak hidup itu santai banget. Terus pas mau masuk SMP itu baru kayak lebih memperhatiin nilai, kayak baru mau belajar gitu. Tapi ya tetap pas udah diterima di SMP,
itu udah balik lagi ke awal, santuy lagi. Sampai SMA itu kayak emang aku ngejalanin hidup kayak santai aja gitu. Kayak nggak mau, bukan nggak mau sih, tapi kalau pengen ikut lomba mau. Tapi ya gimana ya, kayak aku orangnya males gitu mau belajar. Iya, ya. Aku juga tuh sebenarnya sama ya. Dulu tuh kayak ada saat dimana aku tuh sebenarnya males ikut lomba, tapi disuruh ikut gitu loh. Jadinya ya aku nggak maksimal dan nggak serius juga gitu. Jadi ya asal aja kalau ada bimbingan buat persiapan gitu ya udah ikut. Pas apa kayak lombanya ya udah tinggal ngerjain aja, tapi nggak diseriusin karena sebenarnya aku nggak suka juga gitu loh. Kayak nggak terlalu ke situ gitu fokusnya. Waktu itu kayak mata pelajaran apa gitu. Pokoknya itu baru gitulah, aku lupa namanya. Tapi nggak ada di mata pelajaran sekolah, tapi waktu itu dilombakan gitu loh. Aku nggak tahu Tapi apa. hebat loh, kamu udah pernah ikut lomba-lomba. Alhamdulillah. Oh ya, kalau kamu non akademik kan katanya tuh kamu di bidang apa? Kayak lebih tepatnya khususnya tuh di apa gitu non akademiknya? Aku nggak bilang non akademik juga sih deh. Nah, terus apa? Nggak akademik terus nggak non akademik terus apa kamu? Apa ya? Kayak mau olahraga. Itu aku males banget. Mager ya. Males banget gitu. Iya. Kayak ini juga aku males gitu. Kalau non akademik dibilang enggak sih, enggak juga. Kalau akademis sih enggak sampai ikut lomba lah. Kalau peringkat iya, tapi enggak sampai ikut lomba gitu. Ya udah, berarti kamu lebih ke akademiknya kalau gitu. Soalnya kalau ikut lomba kayak olahraga itu beneran pelajaran yang paling males buat aku ikuti, sama seni budaya. Soalnya aku nggak suka prakteknya. Iya. Ngerti. Kalau kamu deh sama pelajaran kayak olahraga dan seni-seni gitu deh, suka nggak? Suka tapi nggak yang suka banget gitu. Olahraga ya, seru sih kalau misal kayak di lapangan gitu. Lebih seringnya di lapangan sih. Kalau di kelas paling, kalau pas lagi hujan gitu kali ya, baru di kelas. Ya di lapangan aja sih. Dulu tuh sebenarnya pas SD itu, aku tuh hampir sama teman-temanku hampir ikut kayak lomba volley gitu, tapi nggak jadi. Nggak tahu kenapa, entah lombanya yang nggak jadi ada atau gimana, nggak tahu. Tapi sebenarnya nggak jago banget sih, tapi di antara teman-teman di antara itu bisa gitu. Nah, kalau seni itu, aku tuh dulu pas SD juga tuh sempat ikut lomba mewarnai, gambar sama mewarnai gitu lah. Iya, ya suka aja sih kalau mewarnai, tapi kalau kayak ngegambar, ngelukis gitu enggak sih, kayak nggak jago gitu. Tapi kalau pas SMA kemarin, seingatku kayaknya pelajaran tentang seni budaya yang paling aku suka itu tentang drama deh. Kayak tentang bikin naskah drama, skenario gitu, itu aku suka banget sih. Karena ya, aku kan suka gitu lah. Imajinasi. Jadi itu favoritku sih pas SMA kemarin tentang seni budaya. Sama sih deh, kalau drama aku suka banget. Tapi kalau kayak buat kayak seni tari, belajar tari, terus skip. Musik gitu, aduh nggak bisa. Oke. Ya udah. Kita balik ke akademiknya, biar nggak terlalu banyak nih yang non akademiknya. Dari topik. Kalau di akademik ini kan ada hubungannya sama pelajaran kan. Pelajaran favorit kamu itu apa pas sekolah? Pas sekolah pelajaran favorit. Sekolah apa nih? Ya pokoknya SMP. Sekolah. Terserah kamu wes, pokoknya sekolah. Pas SMP aku suka PKN. Oh ya. Kalau pas SMA apa ya? SMA mulai Kimia berat kayaknya. Soalnya bukunya enak banget. Bukan enak sih, kayak orangnya disiplin banget. Aku suka sama guru-guru yang disiplin gitu, cara ngajarnya disiplin. Jadinya ke kita juga nggak terlalu santai-santai gitu. Iya. Kalau kamu deh, sukanya pelajaran apa? Kalau pas SD itu seingatku aku tuh suka matematika sama agama. Kalau pas SMP tuh matematika kan udah mulai susah tuh.
Ya tetap suka, ada gurunya yang enak gitu. Tapi kayaknya mulai SMP tuh nggak ada yang favorit banget ya buat aku. Kayak ya biasa aja gitu. SMA juga apa ya yang favorit? Biasa aja sih. Kayak ya B aja. Kalau matematika kayaknya yang agak lebih suka daripada yang lain tuh matematika sama kimia. Itu pun pas kelas 12 itu karena gurunya enak-enak. Tapi matematika wajib ya, bukan peminatan. Kalau peminatan itu agak gimana gitu. Oh iya, peminatan itu bikin males. Itu loh, pelajarannya bikin males. Iya, iya, iya. Bisa soalnya dari yang wajib. Iya. Oh iya, Yanti. Kan kita sama-sama tahu dan kita juga sama-sama setuju tadi kita berpendapat. Kalau prestasi akademik itu ya nggak bisa dipaksakan gitu loh ke setiap orang, setiap anak gitu, setiap remaja nggak bisa dipaksakan karena punya kurang lebihnya masing-masing. Nah, menurut kamu, sepengetahuan kamu, respon orang tua terhadap prestasi akademik seorang anak atau anaknya sendiri tuh gimana? Mungkin dari pengalaman kamu atau apa yang kamu lihat di sekeliling kamu Ini gitu, atau yang respon orang tua aku berarti ya? terserah kamu mau orang tua kamu atau orang-orang tua di sekeliling kamu itu bebas. Oh, kalau orang tua di sekeliling aku itu santuy-santuy deh, jadi nggak terlalu kayak menyuruh anaknya buat kamu harus dapat ranking, kamu harus sekolah di sini gitu. Iya, Kalau iya, iya. orang tua aku itu juga termasuk yang santai, jadi kayak mau, tapi kan aku dapat ranking ya, paling Iya. dia kayak ngomong, wah kamu bagus gitu, dapat ranking gitu. Tapi kalau sama almarhum kakekku itu, nah itu aku pas Kenapa tuh? dibandingin, soalnya aku punya om yang lebih 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 Iya, iya. lebih pintar kan akademisnya. Nah itu kayak sekolahku sama dari kelas aku, kalau SMP di sini kan ada kelas unggulan gitu. Pas kelas 7 itu aku masuk dan kelas 8 par dari kelas Oh, nggak itu. masuk unggulan lagi. Jadinya jadi kayak dibandingin terus gitu. Iya, iya. Dibandingin terus kayak ya biasalah nggak kelas unggulan jadinya gitu. Terus pas SMA juga sekolahnya beda. Pastilah kayak diomongin. Ya kalau sekolah di sini ya pasti nggak berat lah, beda sama sekolah yang bagus-bagus gitu. Kalau kamu deh? Iya. Ya, kalau aku alhamdulillah orang tua aku bukan tipikal yang kayak maksa harus ranking 1 atau gimana enggak. Karena ya mereka tahu aku belajar, aku juga kayak ya serius gitulah maksudnya kayak sekolah ataupun sekarang pas kuliah gitu. Ngerjain tugas dan lain sebagainya gitu. Walaupun bukan termasuk kayak ambis banget terus yang kayak belajar 24 hours gitu enggak juga. Tapi ya kayak ya mereka tahu lah kalau aku juga serius gitu lah nggak yang terlalu sampai banget nggak yang menggampangkan meremehkan pelajaran gitu di sekolah atau di kampus. Jadi pas uh, misal aku nggak dapet ranking 1 di sekolah ataupun sekarang pas kuliah kayak nilaiku nggak yang sempurna banget, mungkin kan ada kali ya teman kita ada yang sempurna banget IPK-nya 4 gitu. Nah selama 4 semester kan aku nggak pernah IPK 4, terus juga kemarin juga itu kan kayak turun gitu nilainya IP-nya di semester sebelumnya. Nah itu juga orang tua bukan yang kayak marah atau gimana, enggak, mereka santai aja responnya, mereka juga kayak ya nggak apa-apa sih, ya aku udah berusaha yang terbaik, jadi ya masalah nggak dapet ranking 1 atau nggak nilainya nggak selalu naik, IP-nya nggak selalu naik itu ya udah nggak apa-apa. Lagi pula masih di kategori baik gitulah, rankingnya juga masih dikatakan baik, bagus gitu, terus juga IP-nya kemarin juga ya masih tergolong baik gitulah, nggak yang anjlok banget gitu, nggak. Jadi ya intinya nggak yang alhamdulillah nggak yang termasuk dipaksa harus ranking 1, harus juara olimpiade, harus gimana-gimana gitu, nggak. Lebih ke santuy tapi ya tetap diarahkan buat dulu tuh kayak ya diingetin belajar dan lain sebagainya gitu lah. Tapi nggak yang dipaksa gitu, nggak. Terus Oke. deh, menurutmu itu seberapa pengaruh cara mengajar seorang guru pada prestasi mahasiswanya?
Pengaruh sih, pengaruh. Untuk menarik minatnya gitu. Gimana? Iya, untuk menarik minat si siswa itu dalam belajar gitu. Oke. Sebenarnya masalah seorang siswa tertarik untuk mempelajari misal suatu mata pelajaran gitu ya. Itu bisa karena emang dirinya sendiri yang minat atau karena gurunya yang enak ngajarnya gitu. Atau bisa juga dua-duanya gitu kan. Tapi itu sebenarnya tiap guru kan ya balik lagi gitu loh, ngajarnya beda-beda. Ada yang killer, ada yang santuy, enak diajak ya bercanda atau gimana gitulah, nggak pelit nilai. Sebenarnya ya cukup pengaruh sih masalah cara ngajar seorang guru ke bisa menarik minat siswanya itu buat ya terus ngikutin kelasnya, terus belajar di mata pelajaran itu tuh ya ngefek gitu. Tapi ya kalau bisa itu jangan, kita itu sebagai siswa, sebagai muridnya itu jangan kayak cuma kau gurunya enak nih jadi mau belajar, oh gurunya nggak enak nih nggak mau belajar, jadi jangan gitu. Karena kan ya itu udah tanggung jawab kita gitu loh buat belajar mata pelajaran itu atau mata pelajaran yang lainnya gitu, entah itu gurunya enak atau nggak enak. Ya walaupun pengaruh tapi ya jangan sampai kayak jadi penghalang kita buat belajar karena kalau misal gurunya nggak enak gitu loh. Itu sih. Oh iya Yanti, boleh nggak sih aku nanya ini? Mohon maaf ya sebelumnya. Ya walaupun aku tahu sih pasti jawabannya pasti nggak enak gitu. Tapi aku pengen tahu dari kamu. Tadi kan kamu sempat bilang tuh kalau kamu pernah dibanding-bandingin sama almarhum kakekmu. Nah itu gimana perasaan kamu? Biasa aja sih, kan dibanding-bandingin itu kayak jadi semangat kita tersendiri gitu. Oh iya, aku harus lebih dari dia gitu. Aku harus belajar lagi gitu. Malah kalau nggak dibanding-bandingin gitu, hidupku malah lebih santuy, nggak ada semangatnya sama sekali. Iya. Aku pikir tadi kamu mau bilang sedih gitu, makanya aku agak nggak enak nih nanyanya. Ternyata kamu biasa aja ya. Soalnya aku tipe orang yang kalau dibandingin itu biasa aja, ya udah gitu. Iya, Kita bisa apa? Soalnya yang bandingin bukan kita. Iya, benar-benar. Yang penting kita berusaha aja memberikan yang terbaik gitu. Oke. Tapi menurut kamu Yan, sebenarnya ngebanding-bandingin itu bagus nggak sih? Ini bukan hanya dari pengalaman kamu ya, kayak dari orang-orang di luar sana, kayak orang tua di luar sana kan, kalau pengetahuanku ya itu kayak sering ngebanding-bandingin anaknya gitu loh, sama entah itu sama anak tetangga atau sama anak temennya atau adik kakaknya atau gimana gitu lah, pokoknya sering ngebanding-bandingin. Nah, menurut kamu itu sebenarnya tuh baik atau enggak sih? Kalau menurutku ya tidak semua orang itu dibandingin itu suka gitu. Jadi terkadang dibandingin itu bagus, jelek juga, terutama buat mental si anak itu. Ya. Karena dia bisa aja kayak karena dibandingin dia belajar terlalu keras sampai akhirnya dia nggak mikirin kayak istirahat gitu untuk kesehatan dia. Benar, setuju. Ya, emang nggak selamanya ngebanding-bandingin itu ngasih dampak yang baik sih. Ya emang balik lagi segala sesuatu itu ada positif negatifnya gitu. Kalau emang gini sih, nggak semua anak, nggak semua orang itu ketika dibanding-bandingin itu bisa memberikan respon yang baik. Nggak semuanya itu bisa kayak kamu, kayak biasa aja, terus juga ya malah dijadikan sebagai motivasi buat terus memperbaiki diri gitu, nggak gitu semuanya kan. Ada yang kayak malah nyalahin dirinya sendiri, nganggap dirinya itu kayak nggak punya bakat atau apa dan segala macamnya lah. Pokoknya malah apa ya, jadinya minder terus jadinya ya ngasih dampak buruk lah buat dirinya sendiri gitu. Jadi ya, tapi menurutku gini sih ya, kalaupun niatnya itu mau bikin anaknya tuh lebih baik, kayak misal prestasi akademiknya tuh meningkat lebih baik, kayak dapat ranking 1, menang olimpiade atau apalah, itu jangan dibanding-bandingin gitu loh. Kayak ya ada banyak cara kan buat
bikin si anak itu tetap semangat atau lebih semangat lagi itu kayak misalnya mungkin baik-baik, kayak dikasih tahu gini dan segala macamnya, dikasih semangat, dikasih motivasi lah, terus juga difasilitasi kayak misal di apa kayak bimbel ya kayak atau apa gitulah, les private atau apa gitulah. Terus juga ya pokoknya cara buat bikin si anak itu lebih meningkat prestasi, terutama ini kan kita bahas prestasi akademik ya, kayak misal ranking 1 atau menang olimpiade itu ya dikomunikasikan dengan baik sama si anaknya. Kalau aku sih sebenarnya itu nggak setuju, kurang setuju kalau ada orang tua yang ngebanding-bandingin anaknya dengan anak tetangga atau mungkin si anak itu dengan anak pertamanya atau anak keduanya atau gimana gitu lah, anak sulung anak bungsunya itu aku kurang setuju. Kenapa? Karena ya balik lagi nggak semuanya tuh bisa menerima perbandingan itu gitu loh. Ntar malah ya bisa ngefek ke kesehatan fisiknya atau bahkan kesehatan mentalnya gitu kan. Nah terus jadinya juga si anak itu kayak bisa-bisa berpikir negatif tentang orang tuanya gitu loh, kayak tentang cara didik orang tuanya dan lain sebagainya. Dan si anak itu juga bisa jadi pembangkang kan kalau misal kayak terlalu sering dibanding-bandingin gitu, jadi bikin dia sakit hati dan lama-kelamaan juga dia bisa sampai di titik dimana dia tuh udah capek, udah kesel, marah, kecewa dan lain sebagainya. Terus ya malah dia sama hubungan si anak sama orang tuanya bisa nggak baik gitu loh. Jadi ya kalau mau si anaknya itu menjadi lebih baik ya dikasih tahu, dikomunikasikan dengan baik. Dan yang udah aku sebutin tadi, jangan dibanding-bandingin lah. Kalau misal orang tuanya itu juga si orang tua ini dibanding-bandingin dengan orang tua yang lainnya juga pasti nggak mau kan. Ya kayak gitu juga si anak juga nggak suka gitu loh kalau dibanding-bandingin sama anak yang lain. Karena ya semua orang punya kurang lebihnya masing-masing, punya keahlian di bidangnya masing-masing. Itu sih. Iya, harusnya dikasih fasilitas ya. Kalau aku bukan fasilitas sih, dari kayak kalau anak-anak lain di sini kan kayak ngebantu orang tua gitu. Kalau aku kata kakekku, kamu nggak usah ikut kerja ini itu. Tugas kamu hanya belajar. Jadi ya kamu belajar aja gitu. Iya, jadi ada yang gitu emang. Tapi ya kadang anu juga sih jadi omongan orang karena nggak pernah ikut apa-apa. Iya, bisa. I know. Tapi ya sebagai siswa kan emang tugasnya belajar. Iya, betul sekali. Ini obrolannya udah panjang. Mungkin kamu mau kasih pesan buat murid ataupun buat para orang tua di sana? Iya. Kalau dari aku sih, buat seorang siswa remaja yang masih berstatus sebagai siswa atau mahasiswa gitu, yang pokoknya masih belajar di bangku sekolah atau perkuliahan, prestasi akademik itu memang perlu, itu juga penting gitu, tapi nggak harus kalian dapetin, nggak harus kalian capai, karena aku tahu kalian punya kurang lebihnya, sama aku juga punya kekurangan dan kelebihan, ya mungkin emang aku kayak lebih ke akademiknya gitu daripada non akademik, tapi kalian kan belum tentu juga sama gitu, kalian punya kelebihan yang mungkin lebih ke non akademiknya daripada akademiknya gitu, tapi bukan berarti kalian mengabaikan akademik, tetap kalian harus jalani itu dengan baik, berusaha sebaik mungkin, karena kan ya setauku itu porsi akademik di sekolah maupun di perkuliahan itu kan lebih banyak gitu ya daripada non akademiknya. Nah itu tetap harus kalian fokusin di situ, seriusin jalaninya, tapi juga nggak harus yang kalian ambis banget sampai bertekad untuk dapat ranking atau dapat juara olimpiade, padahal itu tuh sebenarnya bukan keahlian kalian gitu. Ya nggak apa-apa kalian berusaha, tapi jangan sampai mengabaikan kesehatan fisik dan kesehatan mental kalian. Terus buat para orang tua, please stop ngebanding-bandingin anak kalian, karena kalian kalau dibanding-bandingin sama orang tua yang lainnya juga belum tentu mau kan. Kalian juga belum tentu udah jadi
orang tua yang terbaik, orang tua yang sempurna. Kalian juga punya kurang lebihnya, jadi please jangan nuntut anak kalian yang gimana-gimana, karena anak kalian juga punya kurang lebihnya masing-masing. Biarin anak kalian itu berada di jalannya sendiri, walaupun itu tuh non-akademik gitu loh, karena ya nggak ada yang salah dengan non-akademik. Akademik sama non-akademik itu sama aja, tergantung gimana cara ngejalinnya, non-akademik itu bisa kayak apa, dari sini juga bisa ngasilin prestasi kok, nggak kalah sama yang akademik. Pokoknya ya jangan ngebanding-bandingin lagi, karena siapa tahu anak kalian itu nggak bisa, kayak sebenarnya tuh nggak suka dibanding-bandingin gitu, ntar malah kesehatan fisik maupun mentalnya malah jadi terganggu atau gimana. Pokoknya kalau mau anak kalian lebih baik ke depannya itu please dikomunikasikan dengan baik, dibicarakan baik-baik. Anak kalian pasti bisa ngerti kok, asalkan kalian ngomongnya baik-baik. Ya pokoknya be smart, jangan ngelakuin hal yang akan membuat anak kalian ataupun diri kalian sendiri merugi gitu. Karena kita nggak tahu apa yang kita ucapkan itu berdampak apa ke orang lain, bisa aja orang lain sakit hati atau gimana, itu kan ya kita nggak ada yang tahu. Makanya berhati-hati dalam berucap, bersikap juga. Pokoknya ya untuk kedepannya lebih introspeksi dan mencoba melakukan hal yang lebih baik lagi lah buat anak kalian maupun buat diri kalian sendiri sebagai orang tua. Itu ya cara mendidiknya lebih diperbaiki lagi lah. Pokoknya bahagia selalu buat si anak dan si orang tua. Oke, semuanya sudah diwakilkan Mbak Dea Jang. Bagus banget nih pesannya buat para orang tua. Pokoknya anaknya seringlah ditanyain, lebih diperhatikan gitu, ditanyain di mana sekolahnya gitu, supaya anak juga merasa lebih diperhatikan sama orang tuanya. Betul. Oke, podcast kali ini sampai di sini. Jangan lupa buat para zaman sekalian selalu dengarkan podcast kami setiap malam Minggu jam 8 malam di YouTube, Spotify, Anchor. Di nama akunnya apa deh? Nama akunnya Diajeng Navida. Oke. Dan jangan lupa kalian bisa request loh buat tema podcast, ataupun kalian mau gabung podcast juga boleh. Boleh kok. Kita itu terbuka banget. Ya. Mau kritik, mau kasih saran juga boleh, langsung ke IG-ku atau IG-nya dia. IG-ku itu @sriramayanti900 dan IG-nya dia Diajeng Novida. Oke, cukup segitu aja podcast kali ini. Sampai ketemu di next episode. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye. Bye.